Oke, ini Pak jelasin dulu. Oke, ini nanti ada yang namanya tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah yang harus dilakukan di dalam penelitian atau percobaan. Di dalam fisika itu sendiri ada ketentuannya. Oke, fisika ini sendiri, ini kalau misalnya dikenal, itu kan ada yang namanya ilmu alam. Yang namanya ilmu alam, berarti dia mempelajari alam semesta, baik dari objek yang paling besar ataupun objek yang paling kecil. Nah, dalam hakikat fisika, ini sebenarnya kalau kita muslim, ini udah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, ayat 164, boleh dibaca. Oke, Allah itu udah memberi tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bumi dan di alam semesta itu untuk menjadi pola pikir kita bahwa suatu saat kita ini ada yang bukan suatu saat ya, lebih dominan kita ini diciptakan oleh Allah dan diharapkan kita ini untuk berpikir di sana artinya kita selalu maju gitu ya. Jadi kalau misal di dalam fisika itu kita mempelajari ada yang namanya gerakan, kalau objek yang paling besar itu dikenal dengan namanya alam semesta. Dan kalau objek yang paling kecil kalau manusia itu namanya DNA. Kalau dalam objek ilmiah itu dikenal dengan namanya atom. Oke. Nah, yang kalian tahu gerakan segala sesuatu yang bergerak itu gerakannya, misal kita anggap gerakan DNA atau gerakan sel atau gerakan atom. Gerakan atom itu berputarnya gimana? Kalian pernah dengar? Belum? Gerakan atom atau gerakan planet atau gerakan apapun itu semuanya bergerak mengitari yang ada di tengahnya itu searah dengan tawaf. Makanya kalau di dalam Islam itu semuanya udah dijelasin. Jadi keuntungan kita di Islam bahwa segala sesuatu itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Okay. Nah, di dalam hakikat fisika ini sendiri lebih dominan kalau dalam fisika ini dia mempelajari kayak fakta, konsep, prinsip dan hukum yang dari perspektif ilmiah itu sangat penting itu kalau dalam fisika. Jadi bukan hanya sekedar khayalan, tapi benar-benar murni ada. Itu yang namanya fisika. Di dalam fisika sendiri nanti banyak ilmu-ilmunya. Kalau misalnya berhubungan dengan pergerakan itu ada yang namanya tentang dinamika atau mekanika. Terus nanti kalau dia berupa ada kayak suhu kalor atau panas dingin suatu benda itu ada yang namanya termodinamika, suhu dan kalor. Terus ada lagi kalau kalian nanti misal masuk ke dalam pemikiran secara kimiawi itu ada yang namanya fisika kimia dan masih banyak lagi ruang lingkup di dalam fisika itu sendiri. Mungkin nanti kalau kalian kuliah nanti akan kalian kenal misal kayak jurusan teknik mesin atau misal teknik elektro itu semuanya anak-anak fisika. Ini ada dalam fisika. Oke, ini udah belum dapat ini? Oke, mau lanjut ya. Oke. Nah, yang paling penting di dalam fisika sendiri itu ada 3 objek. Bisa dikenal fisika itu sebagai produk atau juga proses, juga bisa juga sebagai Mama. kita sendiri. Oi, Ma. Mama. Kalau proses atau kalau satu kita bahas ini,
fisika misalnya proses. Artinya itu kita dalam menganalisis suatu zat atau benda. Itu yang namanya proses. Tapi kalau misalnya produk, lebih dominan pola pikir kita dalam mengetahui pengetahuan suatu. Nah, dalam segi sikap, ini nanti kemauan kita atau apa ya istilahnya itu kemauan kita supaya lebih bagus dalam berpikir. Ini ada lengkap di sini. Jadi ingatin dalam hakikat fisika itu ada 3, ada produk, proses, dan sikap. Kalau proses dia dikaitkan dengan kemampuan, kalau produk itu dikaitkan dengan pengetahuan, kalau sikap itu dengan kemauan. Oke, sudah? Dicatat ini udah belum? Sudah, kalau sudah kita bakal lanjut. Oke. Nah, nanti ada yang namanya metode-metode ilmiah dalam fisika. Itu biasanya metode ini biasanya berkaitan dengan eksperimen atau penemuan sesuatu. Ini memerlukan yang namanya suatu prosedur. Oke, ini udah belum? Jadi kalau dalam fisika ini sebenarnya biasa dikenal dengan apa orang itu sebagai ilmu alam yang kata Bapak tadi. Berarti dia mempelajari dari hal-hal yang paling kecil ataupun hal-hal yang paling besar. Oke, sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, syarat dalam metode ilmiah ini semuanya ada objektif, terus dia ada lagi metodik. Metodik itu memerlukan apa? Metode tertentu dan dia bersusun atau sistemik. Dan yang selanjutnya ini berlaku umum ini artinya realita. Jadi dia fakta benar-benar apa yang ada di hadapan ataupun di dalam alam semesta. Ini metode ilmiah yang dilakukan di dalam fisika. Dalam unsur-unsur dalam metode ilmiah itu ada karakteristik, ada hipotesa, ada prediksi, ada eksperimen, dan ada evaluasi dan pengulangan. Dan pengulangan ini penting dilakukan untuk membuktikan penemuan yang dilakukan itu benar terbukti benar atau salah. Biasanya kalau hipotesis ini berkaitan dengan langsung penelitian ya. Ini kriteria metode ilmiahnya. Ini yang kata Bapak tadi, fakta. Terus kita apa istilahnya itu jangan berprasangka baik atau buruk, yang penting lakukan. Terus analisis yang paling penting.
perumusan masalah. Jadi kita harus membuat masalah tertentu kalau misalnya kita mau melakukan penelitian. Dan yang kita lakukan juga bersifat objektif, jangan berdasarkan nalar, jangan berdasarkan pola pikir, benar-benar objektif. Terus metodenya juga itu bersifat kuantitatif dan kualitatif. Bisa bersifat kualitas, bisa jumlah atau kuantitas. Ini tadi yang kata tadi karakteristik ilmiah itu, ini ada syaratnya, ada kritis dan analitis, bersifat logis, objektif, dan bersifat sederhana atau empiris, dan ini tergantung dengan konsep. Maknanya Oke, ini langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ilmiah. Ada yang pertama itu melakukan observasi atau nama lainnya pengamatan. Terus ini yang kata bahwa tadi perumusan masalah yang tadi. Terus kita melakukan hipotesa. Baru melakukan ada yang namanya eksperimen. Dari uji coba itu sendiri bisa kita ambil data. Dan data itu bisa kita analisa, bisa kita hitung, bisa kita kita edit atau kita benar-benar kita hitung ya. Baru nanti ujung-ujungnya bisa kita tarik kesimpulan. Oke, kesimpulan ini sendiri maksudnya itu apakah penelitian kita lakukan itu berhasil, atau kalau kita anggap tidak berhasil, apa penyebabnya, atau juga apa manfaat. Mau menarik kesimpulan tergantung dari kitanya yang mau ngambilnya dari segi apa. Oke, ini laboratorium. Silakan nanti dibaca ya. Nah, ini ada alat kesehatan yang biasanya harus dimiliki dalam satu lab, tapi biasanya agak jarang. Nah, ini yang lengkap. Dan ini ada jenis bahaya di dalam laboratorium. Jadi mau kimia, mau fisika, ini semuanya berlaku, ataupun biologi, ini semuanya berlaku ya.